Halo teman-teman, dengan Coach Ferry Santosa lagi di sini. Nah, kita sekarang akan bahas tentang sebetulnya coaching itu jadinya buat siapa nih Coach Ferry gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan coaching itu untuk siapa? Jawabannya adalah coaching untuk semua orang. Kenapa untuk semua orang? Karena pada dasarnya semua orang itu atau setiap orang itu punya apa yang disebut sebagai blind spot, teman-teman. Atau titik kosong. Atau titik kosong itu maksudnya sesuatu hal yang mungkin di luar dari kesadaran dia gitu ya untuk bisa memikirkannya. Atau ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh keterbatasan pemikiran dia dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, di mana keterbatasan-keterbatasan ini akan bisa didobrak kalau dibantu oleh sesuatu dari luar gitu ya untuk menstimulasi supaya kreativitas berpikir itu bisa lebih terdorong, bisa lebih keluar gitu dengan cara yang seperti saya sampaikan gitu ya, dengan cara kalau seorang coach itu konteksnya melakukan pertanyaan-pertanyaan ya atau powerful question itu, pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, jadi untuk siapa? Coaching ini adalah untuk setiap orang dalam mencapai sebuah tujuan atau goal tertentu. Jadi coaching itu macam-macam, ada life coaching gitu ya, ada leadership coaching, ada coaching untuk apa namanya untuk tim, ada coaching untuk segala macam gitu ya. Jadi ada coaching untuk pendidikan, ada coaching untuk segala macam. Artinya segala hal itu berhubungan ya. Artinya bisa bisa dibantu dengan proses pemberdayaan ini gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita batasi dalam konteks karir, maka ini bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang paling penting di dalam karir kita? Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya tentang goal dalam berkarir, ya mungkin bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang penting untuk pengembangan karir kita? Kalau ditanya ada satu hal yang paling penting gitu ya untuk kemajuan karir kita, nah pertanyaan itu harus dijawab. Apa jawaban dari pertanyaan itu? Nah, itulah yang menjadi goal daripada seseorang untuk melakukan proses coaching ya dalam konteks karir coaching karena kita dibatasi di dalam karir dalam konteks karir ya seperti itu. Nah, jadi dalam konteks karir ini tentu setiap orang itu kan ada yang namanya tantangan ya, tantangan di dalam menjalani karirnya ataupun justru ada orang yang ingin mencapai goal-goal tertentu dalam karir. Jadi jangan salah salah pemikiran teman-teman bahwa coaching ini dia bukan hanya semata-mata untuk menangani seseorang yang punya masalah gitu ya. Enggak semata-mata itu gitu. Atau lebih cocoknya tantangan lah ya. Nah, tapi coaching itu juga bisa untuk membantu seseorang mencapai goal yang lebih tinggi. Dia sudah dia sudah mencapai satu titik tertentu, mencapai level tertentu gitu ya. Misalkan mencapai performa kinerja tertentu yang bahkan dinilai sudah bagus gitu. Mungkin oleh atasan gitu ya atau mungkin dinilai baik oleh teman-teman sekerjanya. Tapi si orang ini dia merasa tidak puas gitu. Dia ingin mencapai suatu goal yang lain, goal yang lebih tinggi daripada goal yang sudah dia capai saat ini, seperti itu. Tapi dia tidak mengerti ya, tidak sepenuhnya mengerti gimana ya untuk melanjutkan proses pencapaian yang lebih tinggi itu gitu. Karena keterbatasan pemikiran dia. Nah, disinilah proses coaching berperan, teman-teman. Proses coaching ini berperan untuk membuka cakrawala berpikirnya supaya dia bisa memunculkan kesadaran-kesadaran yang baru dalam konteks untuk mencapai tujuan-tujuan yang baru yang lebih tinggi. Karena dia punya goal, punya tujuan ingin mencapai sesuatu pencapaian yang lebih tinggi seperti itu. Nah, disinilah coaching berperan, teman-teman. Artinya kalau teman-teman dalam konteks karir gitu ya, punya goal-goal tertentu atau harapan-harapan tertentu atau keinginan-keinginan tertentu di mana itu adalah suatu hal yang betul-betul ingin dicapai, tapi dalam tanda kutip teman-teman merasa bahwa ini saya nggak tahu harus mulai dari mana nih. Atau sudah dimulai, kemudian di pertengahan kayaknya ada sesuatu yang mengganjal atau menghambat sehingga tidak bisa berprogres lebih lanjut. Nah, barangkali teman-teman membutuhkan seorang yang bisa untuk menstimulasi kreativitas berpikir teman-teman untuk bisa maju lebih lanjut gitu. Nah, disinilah seorang coach berperan untuk membantu teman-teman seperti itu. Jadi intinya apa teman-teman?
coaching itu dibutuhkan oleh siapa? Coaching dibutuhkan oleh orang-orang yang memang punya tujuan yang ingin dicapai atau punya keinginan yang betul-betul ingin diraih. Di mana dalam proses untuk mencapai keinginan ini atau mencapai tujuan ini menemui stagnasi gitu ya, atau menemui jalan yang mentok seperti itu. Nah, dibutuhkan sesuatu untuk mendobrak nih supaya kreativitas itu bisa muncul sehingga yang tadinya mentok ini sedikit-sedikit mulai terurai nih. Jadi apa yang ada di pikiran ini mulai sedikit-sedikit diuraikan benang kusutnya. Sehingga nanti dengan proses coaching itu nanti muncul kesadaran baru. Nanti pemikiran-pemikiran baru bisa muncul dan dengan munculnya pemikiran baru itu nanti akan memberikan opsi-opsi atau alternatif-alternatif yang baru. Yang tadinya mentok nanti akan ada peluang solusi-solusi yang lain yang bisa dicoba gitu ya. Yang bisa dicoba yang itu memungkinkan bisa untuk lebih mencapai goalnya atau tujuannya seperti itu. Jadi begitu teman-teman, pada saat seperti apa coaching itu memang dibutuhkan, pada saat seseorang memang lagi punya tujuan ya yang ingin diraih. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan menjadi informasi baru yang bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi.